Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda selalu sehat ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, begini teman-teman. Berapa sih habisnya pakan kalau kita ingin mencapai bobot rata-rata 1415? Begitu ya teman-teman, pertanyaan dari teman kita dalam kolom komentar. Baik teman-teman, kita akan jawab soal itu nanti ya. Tapi sebelumnya kita berikan update dulu soal beberapa informasi dalam yang berhubungan dengan peternakan bebek pedaging. Itu ya. Begini, kita berikan informasi dulu mengenai harga bahan pakan ya. Khususnya untuk tepung ketaki itu di tempat saya itu mengalami kenaikan sejak beberapa minggu yang lalu ya teman-teman. Kenaikan tersebut terutama di Kentucky coklat ya teman-teman, yang banyak digunakan oleh para peternak. Kenaikannya berapa? Begini, sebelum kenaikan itu harganya kalau di tempat saya itu 3.500, itu sudah sampai di rumah tepung ketaki yang coklat. Setelah kenaikan itu harganya menjadi 3.700 teman-teman sampai rumah. Berarti kan ada kenaikan sekitar 200 rupiah ya per kilogram itu. Jadi sebenarnya ini adalah suatu yang berat untuk peternak. Karena apa? Karena harga panenan saat ini sedang tidak bagus teman-teman ya. Jadi kita peternak harus mengolah pakan lagi supaya lebih murah, namun hasilnya tetap bagus. Jadi itulah yang berat ya teman-teman ya. Yang mengalami kenaikan itu hanya tepung ketaki kalau di sini di daerah saya. Untuk por, merek B401 itu mengalami penurunan. Yang sebelumnya itu 370 per sak, sudah turunnya sekitar sebulan yang lalu itu menjadi 365 kg per sak. Kalau untuk kebi itu harganya masih stabil, yaitu kemarin saya mendapatkan 4.650, itu masih stabil. Kalau katul saya jarang menggunakan katul ya teman-teman, soalnya jadi nggak begitu hafal harga naik turunnya karo katul. Terus kalau jagung saya pun juga jarang menggunakan jagung, jadi tidak tahu naik atau turun. Tapi saya kemarin sempat tanya di toko pakan, itu jagung yang sudah giling itu harganya 5.500 per kilogram, itu yang sudah digiling kecil-kecil. Harga obat-obatan pun saya rasa tidak begitu ada kenaikan yang berarti ya teman-teman. Harga obat-obatan tetap stabil lah kalau menurut saya. Tapi untuk panenan bebek ya turun. Untuk harga DOD juga turun. DOD pabrikan yang saya maksud. Saya kira DOD tetesan rumahan atau lokalan juga mengalami penurunan kalau soal ini. Terus langsung ke pokok pembahasan ya teman-teman, mengenai berapa kilogram pakan, berapa yang dibutuhkan pakan kalau kita ingin mencapai bobot 1415 kilogram rata-ratanya BW-nya. Pertanyaannya begitu. Baik, coba akan saya jawab teman-teman ya. Kalau masalah berapa habisnya pakan untuk mencapai bobot tersebut, itu tentunya dipengaruhi oleh kualitas bibit dan pakan yang kita gunakan ya teman-teman. Terutama adalah kualitas bibit.
misalkan kalau kita menggunakan DOD bibit yang spek besar, kalau cuma ingin mengejar bobot 1415, itu tidak sampai umur 40 hari sudah rata-rata 1415 teman-teman. Umur 35 itu 1415 sudah nyampe kalau kita menggunakan DOD spek besar. Dan pakannya pun perkiraan saya kalau menggunakan spek besar dengan bobot targetnya 1415 itu habisnya itu sekitar 3,5 kilo per ekor ya teman-teman, habisnya pakan campuran ini maksudnya. 3,5 kilo per ekor itu sudah termasuk dalam pur starter, pakan starter. Jadi perkiraan saya itu 3,5 kilo teman-teman, dengan menggunakan DOD spek besar bobot 1415 umur 35 hari. Perkiraan saya seperti itu. Kemudian kalau teman-teman menggunakan DOD yang spek biasa, artinya ya spek 1415, itu nanti pasti juga membutuhkan waktu lebih panjang, lebih dari 35 hari perkiraan saya. Kalau yang digunakan DOD bibit yang spek biasa, saya kira lebih dari 35 hari umurnya untuk mencapai 1415 dengan pakan yang sama. Namun habisnya pakan nanti berbeda teman-teman, antara DOD spek besar dan kecil, spek besar dan spek biasa. Kalau yang dicapai 1415 itu nanti habisnya pasti beda. Perkiraan saya akan jatuhnya pakan itu lebih banyak yang DOD spek biasa. Pasti itu nanti kalau 1415 dengan menggunakan DOD spek biasa itu habisnya pakan perkiraan saya 4 kilograman per ekor dengan panen 40 hari, perkiraan saya 40 hari baru bisa dipanen. Jadi habisnya pakan itu lebih irit yang DOD spek besar ya teman-teman. Kalau yang ingin dicapai hanya bobot segitu. Maka dari itu teman-teman, dalam beberapa video saya yang lalu saya sudah menginformasikan akan hal ini, bahwa belum tentu DOD spek kecil itu makannya sedikit, DOD spek besar itu makannya banyak. Itu tidak tentu seperti itu. Kenyataannya dalam kandang itu terbalik. DOD yang spek biasa, kenyataannya dalam kandang itu FCR-nya jauh lebih besar daripada DOD yang spek besar. Begini, DOD yang spek biasa itu FCR-nya lebih besar daripada DOD yang spek besar. Kenyataannya dalam kandang itu seperti itu teman-teman. Jadi artinya lagi begini teman-teman, untuk mencapai bobot misalkan 1 kilogram itu dengan pakan yang sama loh ya, itu DOD spek besar itu memerlukan pakan yang lebih sedikit. Kalau DOD spek kecil, spek biasa artinya lah ya, kualitasnya sedang-sedang saja, kemudian bobot yang ingin dicapai 1415 itu membutuhkan pakan yang lebih banyak. Nah, itulah teman-teman ya, pentingnya kita apa ya, pentingnya kita mempelajari beternak itu
dimulai dari sedikit dulu. Itulah teman-teman ya pentingnya. Kita bisa menganalisa setiap panenan yang ada di kandang kita. Jadi dalam buku panenan saya ya teman-teman, kan saya setiap kali panen itu saya catat teman-teman. Saya jadikan satu, DOD ini hasilnya begini, DOD begitu hasilnya begitu, pakan ini hasilnya begini, pakan yang itu hasilnya begitu. Itu ada dalam buku rekapan saya. Jadi saya tinggal mempelajari, tinggal mencocokkan saja. Nah, itulah teman-teman ya, sedikit informasi dari kami Ceria Farm. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.